walaupun tidak ada plannya, justru disiplin dan time management itu adalah pilarnya. Sebenarnya itu mitos sih. Sesenang-senangnya kita ngurus anak, itu tuh kayak kita tetap mesti ada jeda. Tidak ada yang namanya kita harus merelakan passion kita, impian kita gitu ya, hanya karena kita adalah seorang ibu, hanya karena kita statusnya adalah perempuan. Walaupun pelan, slow down, gak apa-apa. Tergantung prioritas yang kalian mau apa. Karena menurut aku tuh anak justru adalah rezeki, bukan penghalang. Tetaplah jadi ibu yang penuh cinta sama keluarga, sama anak, tapi tetap juga kita jadi perempuan yang mengejar impian-impian kita itu. Hai, welcome to Mana Talk. Nah, di sini seperti biasa, setiap episodenya Bu Mana berharap kita bisa sama-sama belajar pelan-pelan untuk bertumbuh dan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, hari ini tuh Bu Mana akan mengundang satu perempuan yang menginspirasi. Jadi teman-teman bisa belajar dari sosok ini, di mana dia menurut Bu Mana tuh punya prinsip yang agak unik gitu ya. Karena biasanya orang kalau nyemplung ke sebuah bidang itu nge-planning. Dan banyak orang yang kayak planning melulu tapi gak terjun-terjun gitu kan. Kalau ini tuh enggak, jadi dia nge-switch ya. Dia tanpa planning terjun dulu, nanti setelah dia terjun baru dia akan perbaiki, bikin sistem dan segala macam. Dan ternyata prinsip ini membawa sebuah journey yang membuat bisnis kulinernya ini benar-benar wow gitu kan. Nah, jadi Bu Mana tuh tidak sabar untuk mengulik apa sih yang dia lakukan di bisnis kulinernya ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Syahnas Mula. Halo semuanya. Lihat penampilannya luar biasa, aku sampai kaget ya. Ya ampun, Syahnas semua pink. Iya, aku suka pink. iPad-nya pink. Kemudian handphonenya pink, sendalnya semuanya, ya kan? Kukunya semuanya, ya ampun pink banget. Benar. Personal brandingnya pink, aku suka pink ya Syahnas. Aku suka pink, girly itu aku suka. Bertolak belakang sekali dengan jiwa aku ya. Ya dia sangat girly, aku sangat gimana gitu, hitam putih gitu. Oke, Syahnas, sebelum kita mulai, mungkin Syahnas bisa perkenalkan diri dulu supaya audiens pada tahu dulu ya, para penonton tahu kan. Siapa sih Syahnas ini? Silakan Syahnas. Aku Syahnas Mula, aku perempuan biasa yang sebenarnya seneng apa-apa tuh di rumah. Dan aku Rumahan sebenarnya, aku perempuan rumahan ini sebenarnya. Sampai makanya bisnis yang aku jalanin pertama itu adalah dari rumah. Dari rumah, sampai sekarang akhirnya berkembang punya 3 bisnis F&B. Dan aku itu ibu dari satu anak yang masih kecil, dan aku ngerawatnya tanpa neni. Jadi bisa kebayang nggak repotnya kayak apa? Ya, punya bisnis. Nah, prinsipnya tanpa neni sama kayak aku ya, tidak ada ART gitu kan. Oke. Kemudian Syahnas memulai bisnis ini dari rumahan. Dari rumahan aja ya. Dari aku masih single, dari aku umur 23 tahun. Ya, jadi sebenarnya Syahnas ini menariknya adalah dia punya bisnis yang dia bawa ya. Bisnis ini tuh sekarang di saat dia sudah punya anak gitu, dengan kehidupan yang sudah mapan, suami yang mapan pun, dia tetap punya bisnis yang menghasilkan itu jerih payah dari saat masih muda. Gitu, dari masih single gitu kan. Oke, nah yang pertama ini aku pengen bertanya kepada Syahnas, momen yang akhirnya membuat Syahnas itu terjun ke bisnis tuh sebenarnya apa sih gitu? Momennya karena memang aku sudah umur 22-23 tahun, memang udah seharusnya bekerja dan produktif ya. Yang pertama adalah, momennya adalah waktu itu umur aku 22-23 kayaknya orang gak semua juga sih Syahnas umur 22-23 tuh udah memikirkan bahwa aku harus sudah punya bisnis, dan itu di zaman itu kan. Bener. Gitu ya. Itu masih sangat langka. Belum ada online. Memangnya ada apa dengan umur 22-23? Gak tahu ya, mungkin karena basically memang aku suka di rumah. Aku itu apa-apa di rumah. Pulang sekolah aja tuh dulu langsung pulang ke rumah. Mungkin aku jarang main sih. Mungkin tipenya memang gak suka main aja. Jadi lebih senang kayak nonton di rumah pas segala macam gitu ya. Terus terbiasa juga punya ibu tuh yang selalu ada di rumah. Nah, sebenarnya dari situ bersamakan juga udah umur segitu, menurut aku udah harus produktif. Aku berpikir nanti gimana caranya begitu nanti aku berumah tangga dan punya anak, aku bisa tetap membersamai anak aku itu, tapi juga aku bisa tetap produktif. Gila. Gue tua banget ya umur segitu udah mikir gitu ya. Dewasa sekali kamu sudah berpikir seperti itu ya. Padahal sebenarnya pacarnya juga belum punya. Tapi udah kepikiran terlalu jauh. Tapi bagus ya. Itu yang membawa sebenarnya hidupnya jadi sekarang tuh ya oke lah, lebih
terplanning, terwujud lah jadinya kayak oh ya bener. ternyata apa yang aku siapkan dulu bener gitu kan, sekarang ngaruh ke hidup aku gitu kan. Oke, nah kemudian terjun ke bisnis itu awal mulanya tuh gimana sih Syahnas awalnya? Aku langsung aja kalau kayak berpikir dulu tuh ya zaman bisnis online tuh belum banyak. Tapi kayak pas nyobain makanan-makanan, adalah beberapa gitu ya yang sudah ada tuh di Instagram. Adalah yang aku cobain tuh masakan-masakan kayak balado, sambel gitu-gitu. Tapi pas emang suka sambel awalnya? Suka. By the way ini bisnisnya Syahnas ini adalah sambel-sambelan makanan yang sangat hype dan ramai di online. Jadi dia tuh orderannya melimpah ruah. Makanan-makanan tradisional lah khas Indonesia gitu kan ya. Jadi pas aku cobain ada beberapa, pas aku cobain kok nggak enak ya sebenarnya, tapi kok rame ya gitu, kok laku sih. Kayak aku ngerasa kayak ibu aku tuh punya resep yang dari turun temurun tuh lebih enak gitu. Kayak aku tuh udah biasa lidah aku tuh makan tuh masakannya enak gitu. Jadi aku pikir ya udah deh, gue juga bisa bikin itu tuh kayak langsung gitu aja, walaupun udah kepikiran sih memang bisnis apa ya yang bisa dari rumah gitu. Jadi begitu aku kayak gue harus jualan makanan nih gitu, jadi kayak aku langsung aja bikin, itu pun juga langsung cuman foto terus posting aja di Instagram gitu. Tapi kamu memang bisa masak Syahnas? Orang kalau misalnya baru mulai bisnis itu kan mau nyemplung ke bisnis ya. Mungkin mereka akan berpikir tapi kan aku nggak bisa ini, tapi kan aku nggak bisa itu. Atau sekarang pada saat nonton oh iya berarti dia emang punya talenta masak sih masalahnya, makanya dia berani gitu. Nggak terlalu bisa, cuman bisa doang. Anak umur 22 tahun bisa masaknya semana sih, ya nggak sih? Tapi kayak langsung aja udah aku bikin menu itu gitu ya, belajar dulu pasti ya. Langsung bikin, langsung posting aja. Jadi aku nggak banyak planning macam-macam ini itu, aku posting aja dulu, langsung buka orderan, udah pede banget aja. Buka orderan, kasih nomor WhatsApp, zaman dulu kan kayak gitu doang kan. Langsung kasih nomor WhatsApp, brandnya belum ada, namanya belum ada. Jadi kayak bikin aja, langsung aja nyemplung dulu, nanti baru ujung-ujungnya aku pelan-pelan bikin brandnya, bikin logonya, bikin stikernya. Jadi kayak semua baru mulai ditata. Pokoknya terima aja orderan dulu. Nah ini uniknya ya, kenapa aku tuh pengen ngobrol sama Syahnas, karena menurut aku perempuan harus belajar dari sini. Banyak orang yang merasa bahwa harus terplanning dengan baik, harus menunggu semua keadaan bagus dulu, semua well prepare, harus punya A, B, C, skill bagus, tempat yang bagus dulu, mungkin mumpuni support dari keluarga, banyak banget kan Syahnas. Jadi itu yang membuat mereka kayak aku belum siap buat terjun. Tapi Syahnas itu kerennya adalah ya udahlah nyemplung dulu aja waktu itu gitu, tanpa tahu nanti pengirimannya gimana. Pokoknya apapun Syahnas ya udah buat dulu aja gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah challenge besar nggak sih pada akhirnya, atau Syahnas ya udahlah aku pelan-pelan perbaiki atau gimana? Gak terlalu jadi challenge karena menurut aku tuh kita tuh nggak bakalan pernah siap ya. Apalagi kalau tipe orang-orang tuh yang overthinking, perfeksionis. Kamu merasa kamu overthinking berarti? Iya. Sebenarnya tipe orang yang menyadari bahwa aku nih sebenarnya adalah orang yang overthinking, makanya mending nyemplung dulu gitu. Bener nyemplung dulu. Karena kalau enggak, aku tuh bakalan gak pernah maju. Karena kan kita kalau terlalu planning nih ya, kita pasti mikirin nanti ininya begini ya, aduh nanti siapa yang belanja, aduh pasti repot banget ya, mesti bangun jam segini. Kalau aku udah mikirin itu semua, bisa jadi aku pasti gak jadi itu. Bener. Jadi mendingan aku kayak nyemplung dulu, walaupun gerasak-gerusuk nih ya sebenarnya di balik itu, tapi nanti at the end tuh jadi aja, karena kan ada prosesnya tuh, ada progresnya. Setidaknya pas lagi ada proses itu, begitu aku mulai ngerasa overthinking dan mulai cemas, setidaknya gue udah kecemplung nih, gue nggak bisa mundur lagi. Gimana? Gue udah, misalnya udah kayak contohnya kecil, gue udah iyain nih customer mau dikirim tanggal segini, walaupun berantakan banget di balik itu sebenarnya, tapi pokoknya jadi aja. Jadi menuju deadline itu aku memang tergesa-gesa, tapi ya jadinya akhirnya jadi sih. Kalau enggak mah nggak bisa, aku bakalan mundur duluan. Aku yang penasaran lah, aku pengen Syahnas nge-spill dong buat teman-teman di rumah mungkin yang sekarang sebenarnya mereka tuh merasa punya lah skill sedikit mungkin yang nggak terlalu banyak lah, atau dia interest dalam sebuah bidang tapi masih takut nyemplung kan. Nah Syahnas pada awal mau memulai si Hot Mimi kan namanya, Hot Mimi ini persambalan ini, itu apa dulu yang waktu itu Syahnas lakuin? Apakah ya udah aku beli ke pasar apa, terus sekira-kiranya gimana, terus aku siapinnya gimana gitu, gimana tuh awal mulanya? Awal mulanya itu simpel banget. Jadi aku itu benar-benar memanfaatkan apa yang aku punya saat itu. Dapur
dapurnya itu pun dapur rumah ya. Iya. Dapur rumah. Alat-alatnya juga alat-alat benar. rumah. Jadi jangan kita sampai mesti mikir, aduh aku harus punya dapur yang bagus dulu nih buat jualan. Panci yang bagus-bagus, yang presto segala macam. Enggak, semua peralatannya masih peralatan rumahan. Tapi itu tuh tidak mempengaruhi rasa loh. Jadi kalau emang kamu pintar masak, pakai ada yang kamu punya sekarang, itu juga bisa kamu lakukan. Jadi kayak jangan terlalu banyak ekspektasi ini itu mesti cantik, mesti cakep dulu, semua perfect. Seperti tadi aku bilang kan, nyemplung aja dulu bisa kok gitu. Jadi pertama kali cuman bikin aja masakannya, cuman ditaruh di piring. Dan itu open untuk berapa orang dulu waktu itu, Syahnas? Enggak, pertama kali kan cuma foto 1 kali aja. Oh, bikin sendiri paling kayak bikin dendeng 1 kilo gitu loh. Waktu Dendeng itu, 1 kilo, okay. terus udah gitu difoto, terus udah diposting aja di Instagram. Kayak gitu, jadi sesimpel itu aja. Oh, dendeng dulu pertama. Iya. Bikin dendeng 1 kilo, posting aja di Instagram. Iya, zaman dulu kan juga belum ada foto-foto produk yang cakep-cakep gitu loh. Cuma pakai handphone apa ya, BlackBerry kali kayaknya zaman dulu. BBM ya, waktu iya, zaman dulu kita BBM. masih mencari orderan. Benar, ya. kayak gitu. Terus yang beli akhirnya siapa awal-awal? Temen? Enggak, justru aku tipenya mungkin nggak terlalu jualin makanan itu ke temen. Jadi Oh ya? enggak. Jadi kayak aku tuh nggak yang Prinsip menarik kayak lagi. gitu. Aku Kemana nggak dong berarti? langsung aja. Jadi kalau misalnya temen nanya, iya kayak oh ya ini lihat aja di Instagramnya, aku bilang kayak gitu kan. Jadi kayak nggak pernah beli dong dagangan gue, karena aku pun ngerasa begitu temen aku ada yang jualan, aku tuh bener-bener beli sama dia. Wow. Aku kayak nggak mau minta diskon, kadang kayak mereka kasih diskon aku kayak ngapain sih diskon gitu, nggak apa-apa lah gitu kan, business is business gitu, nggak apa-apa. Jadi itu aku ngasihin juga ke diriku sendiri, karena aku nggak pernah menawarkan gitu-gitu kan. Jadi aku juga kayak gitu ke teman-teman aku yang lain. Oke. Jadi inti pertamanya adalah entahlah siapa pembelinya. Iya. Ya udahlah, gue posting aja. Nanti pembelinya ya udah siapa aja, mau temen kayak orang nggak kenal. Ya udah aku beli, aku jual, yang penting aku jual. Gitu. Dan zaman dulu tuh belum ada marketplace loh, belum ada ojek online loh. Ya. Jadi akhirnya yang belanja tuh siapa Syahnas waktu itu awal-awal? Awal-awal orang-orang luar sih, justru besar orang, bukan teman-teman aku, bukan dari teman atau keluarga. Jadi temen sosmed aja. Iya, dari Instagram. Mereka order gitu. Benar, dari Instagram. Cuman dari Instagram dulu belum ada marketplace. Wow, keren sekali. Jadi keberanian untuk nyemplung dulunya itu sangat-sangat ada banget nih di Syahnas ya. Oke, nah prinsip, aku tuh pengen tahu prinsip deh. Karena sekarang ternyata nih teman-teman, Syahnas ketika memulai si bisnis ini, itu dari berapa tahun yang lalu ya? 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu. Dan ternyata bisnis ini tidak hanya stop di satu bisnis. Setelah Hot Mimi, sekarang berkembanglah si bisnis ini menjadi 3 bisnis kuliner. Luar biasa kan? Jadi semenjak punya bisnis Hot Mimi, menikah, sekarang berkelanjutan. Ini juga karena Syahnas bangun personal branding ya. Jadi ada bisnis yang akan dibuka nanti adalah resto cafe keluarga yang ada playgroundnya untuk cafe anak keluarga kecil. yang ada playgroundnya di area mana? Pondok Indah. Oke. Kemudian ada juga catering. Kalau catering duluan ya, habis si jadi Hot dari Mimi. Hot Mimi terus catering kantoran yang tiap hari. Habis itu sekarang lagi ke restoran itu. Wow, oke. Prinsip apa sih yang Syahnas pakai sebagai seorang perempuan yang sekarang udah punya anak, ribet dengan urusan rumah tangga, terus ngatur bisnis dan ternyata bisnisnya bisa growth sampai punya 3 bisnis kuliner? Disiplin sih, harus disiplin. Emang kayak klise banget ya. Disiplin, time management, sama kayak basic ritual banget jasmani dan rohani ya. Menurut aku kayak ibadah sama olahraga itu kayak penting banget juga menurut aku. Oh ya, itu mendukung banget dari sisi keberhasilan. Karena menurut aku kayak kalau udah ada yang jomplang sedikit aja tuh aku udah kayak risih sendiri, kayak aduh udah lama nih gak olahraga misalnya. Terus kayak kita kayak ngejar duniawi banget tapi lupa berdoanya misalnya kayak gitu ya. Itu tuh kayak perlu banget keseimbangan juga dalam diri aku. Sama kalau itu udah enak, udah bener, jadi lebih disiplin waktu, time managementnya juga ya, udah pasti. Jadi biar kata tadi kita tuh nggak ada planning di awal nyemplung dulu, tapi ya begitu udah dijalanin tetap harus ada time managementnya, disiplinnya. Karena sebenarnya kan justru pebisnis ini kan kayak aku nih ya, aku tuh nggak pernah ada bos. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah dikasih deadline segala macam kan. Itu justru adalah ibaratnya kayak sebuah challenge yang paling besar kan. Sebenarnya kita gampang sekali untuk menunda, menyerah gitu kan, kayak
ya udahlah nggak usah deh kerja hari ini gitu kan, sebenarnya gitu ya Iya, Syahnas ya. dari hal kecil kayak udahlah bangunnya agak siang aja, toh nggak ada bos ini yang marah-marahin gue, yang ngasih gue deadline. Iya, Tapi nggak itu ada jadi target. challenge-nya tuh buat diri sendiri. Kita disiplin nggak? Bisa aja sebenarnya dari aku umur segitu semuda itu, bisa aja aku pergi main-main. Tapi aku tuh selalu nggak mau karena kayak aku harus tidur cepat karena besok pagi aku jam 3 pagi aku harus bangun. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Wow, luar biasa sekali jam 3 Di umur-umur pagi. segitu gimana sih jam 3 pagi tuh aku harus bangun. Untuk bikin orderan. Benar. Padahal kan sebenarnya nggak ada yang ngewajibin aku untuk kayak gitu. Tapi aku disiplin banget setiap hari kayak gitu. Disiplin ya. Terus bahkan paginya jam 9-10 tuh aku udah pergi ke gym. Dari umur itu, dari umur 21, aku tuh 22 seneng udah banget ke nge-gym. gym. Aku tuh seneng banget olahraga. Pantes badannya sangat bugar dan dia sangat proporsional banget badannya ya gitu. Oke. Ya jadi Terus kayak bener-bener sampai sedisiplin itu. Jadi kayak ya mau nggak mau disiplin, time management, karena itu berpengaruh semua ke kehidupan aku. Apalagi sekarang udah punya anak. Itu kalau akunya nggak disiplin, ya udah itu sampai ke rumah-rumah berantakan, ibaratnya gitu loh. Anak jadi nggak keurus, jadwal dia bangun sekolah dan les itu pasti jadinya nggak bener semua. Bisnis juga udah pasti. Oke, berarti walaupun tadi kita bilang awal gitu adalah Syahnas ini masuknya tanpa planning ya, tanpa planning. Jadi kayak nyemplung dulu aja nanti baru dirapihin. Tapi ternyata walaupun tidak ada plannya, justru disiplin dan time management itu adalah pilarnya. Plus ditambah lagi kebugaran ya, masalah olahraga dan kerohanian itu menjadi 4 hal yang membuat Syahnas itu jadinya enjoy dengan bisnisnya ini. Jadi bisnisnya bisa bertumbuh tuh gara-gara itu ternyata, gitu ya. Banget. Oke, luar biasa banget. Dari sini aja aku udah mendapatkan insight dari Syahnas kayak oke, boleh sih nggak ada planning gitu ya. Bukan berarti lo nggak ada planning bener-bener nothing ya, nggak ada pilarnya gitu yang bisa membuat kita se-strong sekarang gitu kan. Nah yang bikin aku penasaran sekarang itu juga adalah karena kita ngomongin kedisiplinan, banyak orang kan yang challenge ya Syahnas sama disiplin itu. Kalau disiplinnya di bawah sampai di masa sekarang, itu kan tadi disiplin dari awal membangun. Kalau sekarang sampai saat ini Syahnas bawa itu yang kayak gimana akhirnya disiplinnya? Disiplin membangun personal branding itu sebenarnya sulit karena proyeknya tuh lama ya. Membangun proyek personal branding tuh ibaratnya tuh perlu komitmen banget. Kenapa memangnya butuh personal branding? Ini kan banyak orang yang merasa kayak gini kan, personal branding itu kayaknya nggak dibutuhin banget deh dalam sebuah bisnis, atau dia nggak ngaruh-ngaruh banget sama sebuah karir. Jadi kayak bukan priority lah anggapan orang ya. Paling lah itu cuma bikin-bikin konten keseharian, pencitraan ala-ala. Kenapa itu mesti didisiplinin dan dikomitmenkan? Emang ngaruh apa sama bisnis dan karir kan? Ya pasti kan aku tuh ada upgrade diri ya dari diriku yang sebelumnya juga nggak pernah kepikiran nih soal personal branding. Dulu tuh sempat mikir kayak aduh mungkin cuman pamer-pamer aja nih konten-konten orang gitu kan ya. Padahal ternyata tuh pas makin kesini aku upgrade diri, sekarang tuh penting ya personal branding. Karena kan aku tuh pengen dikenal sebagai apa gitu loh. Misalnya aku dikenal sebagai mompreneur, bisa masak, punya bisnis, bisa urus anak, kayak gitu ya aku harus tunjukkan itu gitu ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya bangun personal branding tuh aku bikin konten itu bukan untuk mau pamer atau mau nunjukin bahwa aku sempurna. Ini tuh memang itu tuh keseharian aku setiap hari, cuman bedanya aku tunjukkan aja ke orang lain. Tanpa ada beban, tanpa ada kayak target misalnya kayak kalau aku bangun konten-konten kayak gini, aku mesti viral gitu. Aku mesti punya views yang tinggi atau apa gitu. Ada gak sih Syahnas? Enggak, aku enggak kepengen viral dalam sekejap, tapi apalagi kalau negatif ya, viralnya nggak mau. Jadi kayak nggak apa-apa, konten aku yang penting bermanfaat. Jadi pas orang lihat ada value-nya daripada terkenal tapi nggak ada isinya. Jadi kayak nggak apa-apa, aku bangun ini pelan-pelan, lambat juga nggak apa-apa. Yang penting ada progresnya. Aku berpikir kayak gitu loh. Jadi tuh aku nggak, mungkin publik bisa aja dibohongin ya sebenarnya. Tapi kalau aku lebih gengsi bohongin diri aku sendiri. Wow. Iya dong, aku gengsi banget sih kalau misalnya ini aku lakukan semua seperti yang video-video aku gitu ya, jam segini bangun terus ternyata itu cuma settingan doang sih. Mungkin pemirsa di rumah bisa ditipu gitu ya. Tapi aku gengsi banget kalau nipu diri aku sendiri. Jadi aku benar-benar itu aku lakukan, memang malah lebih banyak lagi hal yang aku lakukan di
luar video-video itu yang lebih produktif sebenarnya. Karena nggak mungkin cukup dari satu video aja kan. Iya, benar. Dan ternyata seberpengaruh itu ketika sudah konsisten bangun personal branding. Benar. Sengaruh apa? Pasti orderan jadi lebih banyak ya. Oh ya? Karena kan orang lebih trust sama kita jadinya. Kayak dia pintar nih manajemen waktunya. Pasti kayak pengirimannya juga jadi lebih cepat gitu. Emang benar sih. Jadinya emang makanya aku harus tanggung jawab. Itu udah komitmen buat diri aku sendiri begitu aku mulai bangun personal branding. Itu udah tanggung jawab buat aku sendiri. Maka semakin harus meningkatkan quality karena nanti bisa jadi ekspektasi orang juga jadi lebih tinggi. Benar. Gitu ya. Malu dong kalau nggak sama kan. Iya, betul. Nah, ada nggak sih contoh Syahnas yang Syahnas lihat tuh kayak ketika aku bangun personal branding ternyata ada momen ini nih yang akhirnya berdampak ke bisnis aku gitu. Ada nggak pernah waktu itu kayak oh ini cuma ternyata dampak dari bangun personal branding doang gitu. Orang jadi tahu sesuatu dari Syahnas gitu. Iya, bangun personal branding contohnya kan aku juga memasukkan aku ada bisnis catering ya gitu. Jadi dari orang-orang yang kita berpikir gak kenal kita kok kenapa dia pilih catering aku ya gitu kayak gitu. Nah, itu kan pasti karena dia lebih trust sama si ownernya ini gitu. Jadi hubungin aku tuh juga lebih enak karena dia lebih percaya nih pasti kalau orangnya disiplin dan personal brandingnya bagus, time manajemennya bagus, dia juga pasti bisa bikin si catering dia ini juga lebih bagus bisnisnya. Oke. Ih, keren banget ya. Ternyata itu yang mungkin orang-orang tidak rasakan dan tidak melihat langsung gitu, tapi dirasakan sama yang membangun personal branding, which is itu Syahnas udah bangun dari kapan ya? Udah lebih dari 6 bulan. Iya, lebih dari 6 bulan, udah setahunan ya bangun personal branding. Oke, aku pengen lanjut ke prinsip sebagai seorang perempuan ya, membagi 3 peran. Kita ini perempuan ya, itu mesti bagi-bagi peran kita jadi istri lah, jadi ibu, kemudian jadi business owner juga yang punya banyak pegawai gitu. Gimana ngebagi perannya, Syahnas? Dibagi-bagi perannya kalau dibilang soal bisa balance atau enggak ya misalnya ya. Sebenarnya itu mitos sih. Gak bisa sebenarnya. Gak bisa balance. Menurut aku gak bisa. Oke. Bagaimanapun gak bisa. Karena masing-masing orang ini kan ada prioritasnya ya. Dia mau lebih kemana. Nah, itu menurut aku mungkin kadang prioritas itu pun berubah-ubah ya setiap hari. Di aku tuh berubah-ubah setiap hari. Mungkin di hari ini aku ada lebih prioritas kerjaan. Jadi anaknya agak dikesampingan sebentar. Kayak contohnya hari ini aku kesini, berarti pagi ini aku nggak sama anak aku nih. Aku nggak urus sama anakku. Tapi kan aku bisa sama suami udah dari awal nih udah dibilangin aku mau pergi ke sini gitu. Jadi kita bisa atur lah ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau seimbang sebenarnya nggak bisa karena pasti ada yang kita korbankan. Pasti harus ada yang pasti, kita korbankan. Jadi nggak bakalan bisa seimbang. Kalau di porsi aku sebenarnya adalah mungkin aku itu lebih ke ngurus anak. Jadi sebenarnya pekerjaan aku tuh bagaimanapun lebih slow down dibandingin sama mungkin yang prioritasnya lebih kerja ya. Karena aku prioritasnya ngurus anak, jadi otomatis itu aku tuh mungkin 60-70% aku ngurus anak. Jadi kerjaan aku tuh 30%-nya doang dan itu pasti jelas lebih lambat. Tapi sebenarnya menurut aku nggak apa-apa melambat juga. Yang penting tuh nggak berhenti. Jadi tuh tetap ada progresnya. Kan masing-masing beda-beda juga. Jadi sebenarnya ya tergantung orangnya. Cuman aku lebih ke anak sih karena menurut aku sebanyak apapun proyek yang lagi aku bangun sekarang, bikin ini, bikin itu, menurut aku punya anak dan ngebesarin anak manusia ini sebuah proyek yang besar banget justru. Bener, tanggung jawabnya besar banget. Jadi ini yang paling justru, ini proyek yang paling besar yang dikasih sama Tuhan. Iya. Jadi ya oke, emang aku fokusnya lebih ke dia. Wah. Jadi kerjaan aku memang sebenarnya melambat ya, lebih melambat dibandingin sama orang lain mungkin yang lebih passionate ke situ ya. Tapi justru menurut aku ya, ketika sepengalaman aku juga ya sebagai seorang ibu yang tanpa ART punya bisnis juga, yang bisa ditarik di sini tuh juga adalah ketika kita slow down dan kayak ibaratnya kayak oke, priority kita tuh tetap nomor 1 adalah keluarga, tetap nomor 1 adalah anak, karena tanggung jawab terbesar kita itu adalah titipan dari Tuhan itu ya, benar. Gitu ya, mendidik anak itu kan tidak mudah gitu ya. Nah, ketika kita berani slow down dan priority tetap ke anak, tapi bisnis tetap jalan, itu justru menurut aku kayak membukakan jalan bisnis kita tuh atau karir kita tuh mulus-mulus aja nggak sih? Yes. Iya nggak sih? Ya walaupun lambat, agak pelan gitu ya kan, karena kan udah kebagi-bagi, pasti pikirannya kan kebagi-bagi kan. Benar. Cara Tuhan bekerja itu memang agak berbeda ya. Jadi
kita tidak yang terlalu keras pun gitu, even kita udah tahu kayak oke, priority kita yang mana, selama kita bertanggung jawab kayaknya jalan tuh bakal selalu ada. Bener. Aja gitu. Dan kita kayak harus tahu nggak sih mana kayak kapasitas diri kita tuh sampai mana. Betul. Kita tahu mana yang kita bisa, mana yang kita enggak. Kita kayak nggak sanggup tuh, nggak sanggup. Jadi kayak itu yang paling penting sih. Kayak sebenarnya kayak sekarang aja tuh karena aku tahu aku sambilan ngurus anak, terus ada bisnis lainnya juga. Hal kecilnya aja kayak, jadi aku tuh belum bisa, aku ngerasa nambah anak lagi tuh aku nggak kepikiran. Justru itu karena aku tahu kapasitas diri aku. Kapasitas diri ya, tidak memaksakan, tidak juga yang gimana-gimana gitu kan. Oke, next aku pengen bertanya kepada Syahnas itu adalah, kan banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita berkarir atau kita punya bisnis sebagai seorang ibu, maka kita harus merelakan passion kita gitu. Itu menurut Syahnas tuh gimana? Jadi merelakan apa yang kita suka, apa yang kita mau, atau apa impian-impian besar kita gitu, karena kita adalah seorang perempuan, karena kita adalah seorang ibu. Nggak setuju sih sebenarnya. Versi aku sih aku nggak setuju. Karena kayak sebelum kita jadi ibu dari seseorang nih, kita tuh kan sebelumnya udah jadi perempuan yang udah punya hobi, minat, punya value sendiri, punya bakat sendiri, dan punya impian sendiri. Betul. Gitu kan ya. Kenapa mesti terhenti gitu? Mungkin ya slow down gitu ya gitu. Karena kan kita sambilan ada masanya nih kita lagi ngurus anak. Cuman aku sih nggak setujunya ya, karena biasanya perempuan tuh pasti selalu harus ada identitas diri. Sesenang-senangnya kita ngurus anak, itu tuh kayak kita tetap mesti ada jeda. Ya. Jadi kayak bikin setuju. hari kita berwarna nggak sih kalau kita tuh ngerjain passion kita. Jadi kayak setiap hari tuh ada, ya nggak melulu soal kita ngurus anak lah gitu. Seneng kan kita kayak ada progress nih, ada yang kita mau, ada goalnya yang mau kita achieve. Kayak ada greget di dalam hidup kita gitu ya, bukan cuma urusan rumah tangga melulu, anak melulu, itu. masakan melulu gitu ya. Iya benar. Jadi tuh kadang pas kita achieve goal kita itu, menuju goal kita itu juga, kita tuh juga jadi lebih senang sih. Jadi kita nggak boring nih pas lagi ngurus rumah tangga. Karena ada pengalihan gitu ya. Ada pengalihan yang bidang positif yang kita mau itu. Betul. Jadi tidak ada yang namanya kita harus merelakan passion kita, impian kita gitu ya, hanya karena kita adalah seorang ibu, hanya karena kita statusnya adalah perempuan. Berkarir tetap aja berkarir, mau jadi business owner, mau jadi mompreneur, womanpreneur atau apapun itu, kejar aja gitu ya. Kejar aja. Pasti punya cita-cita dong. Jadi waktu kita kecil tuh kita pasti punya cita-cita. Betul. Ya kejar aja. Kenapa enggak gitu, bisa kok. Betul. Pelan-pelan aja. Yang penting ada progresnya. Keren banget. Nah, yang terakhir aku pengen tanya ke Syahnas adalah, jadi selama Syahnas membangun dari nol gitu ya, dari nol banget, dari single, belum punya bisnis sama sekali, mencoba punya bisnis sampai sekarang punya 3 bisnis gitu. Maka pengalaman atau pembelajaran penting yang mungkin Syahnas bisa bagikan, itu adalah momen-momen penting dalam diri Syahnas gitu, yang bisa membawa Syahnas seperti sekarang. Pengalaman berharga dari mulai single itu adalah jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Ya, karena kan masih muda ya. Masih muda tuh masih gesit, apalagi kalau masih single nih. Pasti beban pikiran kan cuman ke diri sendiri. Jadi enak banget sebenarnya untuk berkarya, untuk upgrade diri, itu dimanfaatin banget waktu saat muda. Dan aku seneng banget sih, aku udah manfaatin itu dari umur segitu. Keren. Udah punya pikiran mau ngapain ya nanti. Okay. Itu. Terus saat kita mulai memilih pasangan, mau menikah, jangan banyak ekspektasi ngeliat sosial media tuh kan manis-manis banget, romantis banget. Ntar pas udah nikah katanya beda lah, waktu pas pacaran manis banget, pas nikah beda berubah. Gitu ya sekarang ya. Nah, itu karena kadang kebanyakan ekspektasi orang kayak gitu kan, karena sekarang udah manis-manis banget dong ya di sosial media ditampilkan. Iya. Nah, sedangkan kayak menurut aku tuh dari awal diomongin aja sama pasangan. Memang sih ini teori ya, tapi setidaknya kan kita kan meminimalisir nih, karena nanti aja begitu kita udah omongin nih, kamu kayak aku nanti mau berkarir setelah menikah, nanti anak siapa yang ngurus ya, itu tuh dibahas duluan di awal. Oh, dari masih pacaran, itu penting banget dibahas. Itu penting banget dibahas, kayak support suami tuh kayak gimana, bukan cuma uang loh support suami itu. Betul. Itu penting banget yang lain-lain itu, karena kalau udah enak sama suami nih, mau cari uang juga enak jadinya kan, lebih tenang pikirannya. Benar. Kita dia saling kerjasama gitu, jadi kita saling kerjasama ngurus anak. Dari awal tuh udah aku tanya banget, siapa yang ngurus anak, nanti kalau aku kerja gimana, boleh nggak sambilan ini itu, aku masih tetap mau main sama teman-teman, boleh nggak kalau aku nggak beres-beres rumah,
Kalau aku nggak suka nyetrika gimana? Kalau aku nggak mau masak bisa kan kita beli aja atau gimana gitu-gitu loh. Itu dibahas aja. Tapi ini keren banget loh. Ini adalah hal-hal yang mungkin sering di skip sama perempuan ya. Dia tidak meminta support, bukan karena mungkin pikiran supportnya adalah materi doang. Bener. Padahal sebenarnya support yang seperti itulah yang akan membuat kita bertahan dan tetap punya greget dalam hidup kita, berdamai jadinya hidup kita gitu ya. Bener Itu penting banget. Itu penting banget. Oke, kemudian apalagi Syahnas? Ada lagi pengalaman yang Syahnas rasa kayak ini pelajaran berharga juga? Terus setelah menikah ya, setelah menikah pelajaran yang aku tahu gitu ya, bahwa kayak ya pas kita sudah menikah memang kita biarinlah fokus lah urus anak gitu ya. Walaupun karir kita yang impian yang kita mau itu tetap kita jalanin, walaupun perjuangkan, walaupun pelan, slow down, gak apa-apa gitu. Tergantung prioritas yang kalian mau apa. Kalau aku kan urus anak ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kerjaannya mungkin cuman berapa puluh persen, 30-40%, nggak apa-apa agak melambat, tapi tetap keep going, jangan pernah berhenti. Dan tetap percaya bahwa selalu akan ada jalan. Even kita tuh ada anak, karena menurut aku tuh anak justru adalah rezeki, bukan penghalang. Dan malah makin jadi menggebu-gebu kan justru mencapai goal itu. Betul. Karena kita punya anak. Betul banget. Wih, keren banget loh Syahnas hari ini, ya ampun. Seneng banget. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan inspirasi. Nah, terakhir aku pengen tahu Syahnas punya pesan apa buat para perempuan yang sekarang ini mungkin sedang mengejar impian mereka juga. Mungkin mereka 11-12 dengan Syahnas juga, tapi mungkin masih struggling. Boleh Syahnas berbagi? Buat para perempuan di luar sana, tetaplah jadi ibu yang penuh cinta sama keluarga, sama anak. Tapi tetap juga kita jadi perempuan yang mengejar impian-impian kita itu. Jangan kubur impiannya. Jangan gitu kubur ya. impian. Tetap jadi ibu yang manis, penuh cinta sama keluarga, tapi tetap jadi perempuan-perempuan yang tetap menggapai mimpinya sekuat tenaga. Wih, terima kasih banyak untuk Syahnas. Terima kasih. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Dan Bu Mana. silakan komen-komen nanti untuk teman-teman, dan boleh nanti bisa cek Instagramnya Syahnas juga kalau pengen berkenalan langsung sama Syahnas, minta insight dan segala macam. Hari ini Bu Mana tutup untuk Mana Talk di episode hari ini bersama dengan Syahnas. Sampai jumpa di Mana Talk berikutnya dengan para bintang tamu menginspirasi lainnya. Bye.